Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan membahas materi mengenai Kesultanan Mataram. Ya, masih di bab 2, yaitu mengenai kerajaan maritim Islam di Indonesia. Ya, kita langsung saja masuk ke materi mengenai Kesultanan Mataram yang berdiri dari tahun 1586 sampai dengan 1755. Ya, ini masih perkiraan, kurang lebih seperti itu. Seperti biasa kita akan membagi 3 ya materi mengenai Kesultanan Mataram. Yang pertama adalah kondisi politik. Kondisi politik dari Kesultanan Mataram. Sejarah berdirinya dulu ya. Jadi Kesultanan Demak merupakan bukan Kesultanan Demak, Kesultanan Mataram. Salah nulis Bapak. Ya, Kesultanan Mataram merupakan terusan dari Kesultanan Demak dan Pajang. Pergolakan yang terjadi di Kesultanan Demak menyebabkan terbunuhnya Arya Panangsang. Naiklah Hadiwijaya menjadi sultan dan memindahkan pemerintahan Demak ke Pajang. Jadi awalnya berdirinya Kesultanan Mataram ini tidak bisa dilepaskan dari keruntuhan Demak dan Pajang ya. Awalnya kita tahu Pajang merupakan negara bawahan atau kerajaan bawahan dari Demak yang nanti Arya Panangsang akan dikalahkan oleh Hadiwijaya yang melakukan sayembara gitu. Hadiwijaya yang melakukan sayembara dan diutuslah Ki Ageng Pamanahan dan Panembahan Senopati atau Sutawijaya yang nanti berhasil membunuh Arya Panangsang dan menjadi sultan, lalu memindahkan Demak ke Pajang. Ingat, Pajang di sini kita tidak bahas ya, karena Pajang bukan merupakan kesultanan maritim. Nah, ketika telah membunuh Arya Panangsang, Ki Ageng Pamanahan dan anaknya dan putranya Sutawijaya itu diberikan sebuah tanah yang bernama Mataram. Jadi pada awalnya Mataram merupakan bawahan dari Kesultanan Pajang gitu. Mataram yang semula adalah kerajaan bawahan dari Pajang, tadi karena dikasih tanahnya atas jasa membunuh Arya Panangsang, tumbuh semakin besar di bawah pemerintahan Sutawijaya. Jadi rajanya ini Sutawijaya. Dan pada tahun 1982 meletus perang Demak dan Mataram. Maaf, salah lagi, terus Demaknya, perang Pajang dan Mataram. Perang Pajang dan Mataram ini ini konflik internal ya, bukan memperebutkan wilayah, bukan. Jadi hasil dari perang Mataram dan Pajang ini dimenangkan oleh Mataram. Namun Pajang tidak serta-merta menjadi negara bawahan Mataram, karena pada intinya Pajang dan Mataram ini masih bersaudara gitu ya. Lalu setelah perang terjadi masih ada dendam. Nah, sepeninggal Hadiwijaya, ini sultan pertama Jaka Tingkir ya. Terjadi persaingan perebutan tahta di Pajang antara Arya Panghiri dan Pangeran Benewa. Ya, Arya Panghiri ini adalah menantu Hadiwijaya. Sementara Pangeran Benewa adalah anak kandung. Nah, perebutan tahta dimenangkan oleh Arya Panghiri. Ya, dimenangkan oleh Arya Panghiri. Pemenang dari persaingan tersebut adalah Arya Panghiri, namun ia lebih fokus untuk membalas kekalahan Pajang dari Mataram. Jadi ada dendam dari Arya Panghiri ya untuk mengalahkan Mataram lagi, karena sebelumnya Mataram bisa mengalahkan Pajang. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh Pangeran Banewa ya untuk merebut kekuasaan dari Arya Panghiri, dibantu Sutawijaya. Ya, Arya Panghiri fokus untuk mengalahkan Sutawijaya. Ternyata di dalamnya juga ditikam oleh Pangeran Banewa. Ya, kudeta oleh Pangeran Banewa yang tentu saja dibantu oleh Sutawijaya sebagai
musuh dari Arya Pangiri gitu. Nah, Pangeran Banewa pun naik tahta menjadi raja ketiga Pajang gitu ya. Pangeran Banewa selanjutnya, Pangeran Banewa ingin lebih fokus menyebarkan Islam sehingga Kesultanan Pajang dipercayakan kepada Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Jadi, Pangeran Banewa ini ingin fokus untuk menyebarkan agama Islam. Nah, agar tidak terganggu fokusnya tersebut, tahta dari Pajang ini harus diberikan kepada seseorang. Ingat, Pangeran Banewa tidak mempunyai putra mahkota sehingga tahta Kesultanan Pajang diserahkan kepada Sutawijaya karena Sutawijaya ini kita tahu merupakan anak angkat dari Hadiwijaya, yaitu ayahnya, berarti masih saudara tiri lah. Namun Pangeran Banewa menganggap Sutawijaya ini adalah saudara tua yang bisa dipercaya. Pada akhirnya Pajang diserahkan kepada Sutawijaya. Seperti itu ya. Jadi Pajang nanti menjadi negara bawahan dari Mataram. Dulunya ingat, Mataram adalah negara bawahan Pajang. Terjadi perang Pajang Mataram. Pada akhirnya Mataram menjadi negara berdaulat sendiri gitu. Lalu Pajang tahtanya diberikan oleh Pangeran Banewa kepada Mataram. Pada akhirnya Mataram menjadi negara bawahan Pajang. Gitu ya. Lalu raja-rajanya yang pertama ada Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Tadi Sutawijaya adalah anak angkat dari Hadiwijaya dan anak kandung dari Ki Ageng Pamanahan. Ya, yang diberikan tanah Mataram oleh Hadiwijaya karena hadiah atas mengalahkan Arya Panangsang. Adapun peristiwa atau ciri-ciri kondisi politik ya ketika Sutawijaya memerintah atau Panembahan Senopati memerintah. Yang pertama, pemerintahannya bersifat ekspansif. Maksudnya ekspansif di sini memperluas kekuasaan. Lalu berhasil menaklukkan Galuh di mana? Di Jawa Barat. Ya. Berhasil menaklukkan Galuh di Jabar. Ya, berarti kekuasaan Mataram nanti diperluas lagi di zaman Panembahan Senopati yang memerintah dari tahun 1586 sampai 1601. Lalu selanjutnya setelah Panembahan Senopati lengser digantikan oleh Raden Mas Jolang. Ya, Raden Mas Jolang memerintah dari tahun 1601 sampai 1613, di mana di dalam pemerintahannya terjadi kontak perdagangan untuk pertama kalinya dengan Belanda. Jadi Belanda datang tahun 1596. Nanti 1597 datang lagi dengan armada laut yang lebih besar. Karena tahun 1956 Belanda ini pertama kali menginjakkan kakinya di Banten. Namun diusir oleh Banten zaman Sultan Abdul Mufakir, meskipun pemerintahannya masih dipegang oleh Mangkunegaranya atau Perdana Menterinya. Diusir Belanda awalnya dari Banten karena sombong ya, kumahnya polontong, sombong, songong, caliwara lah gitu. Membuat masalah pokoknya. Jadi diusir. Nah, kedatangan keduanya Belanda mempelajari kesalahannya sebelumnya. Jadi pada kedatangan keduanya diterima oleh rakyat Banten. Nah, di sini karena terjadi perdagangan di pesisir utara Jawa, Mataram pada akhirnya berkontrak langsung dengan Belanda, kontak perdagangan gitu ya. Gugur karena kecelakaan saat berburu di hutan Karapyak. Ya, jadi gugur karena kecelakaan saat berburu. Makanya nanti Raden Mas Jolang ini dikenal sebagai Pangeran Sedaing Karapyak. Ya, yang tewas di Karapyak, yang gugur di Karapyak, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Nah, di sini memerintah tahun 1613 sampai 1645. Mataram mencapai puncak kejayaannya. Ya, Mataram menjadi negara maritim kuat. Nah, dengan armada lautnya kuat. Dan darat yang kuat. Lalu
melarang penjualan beras ke VOC. Sultan Agung ini anti VOC. Melakukan ekspansi dan 2 kali penyerangan ke Batavia yang dipimpin Dipati Ukur, namun gagal. Namun pihak Mataram berhasil mengotori Sungai Ciliwung sehingga terjadi wabah malaria dan kolera di Batavia, menyebabkan Gubernur Jenderal saat itu JP Kun tewas akibat kolera. Ingat, Sultan Agung ini sangat anti VOC dan melakukan penyerangan 2 kali ke Batavia. Ya. Karena perlawanan tersebut, Sultan Agung diangkat menjadi pahlawan nasional. Ada filmnya ya, Sultan Agung itu ada filmnya. Coba ditonton, meskipun dibumbui beberapa bumbu-bumbu televisi, bumbu-bumbu hiburan. Namun ada beberapa sejarah yang diangkatnya ya. Secara keseluruhan sih hampir sama. Melakukan ekspansi. Nah, karena gagal melakukan ekspansi, para pejuang Mataram ini pada akhirnya mengotori Sungai Ciliwung sebagai sumber air di Batavia. Digotori sungainya menggunakan apa? Menggunakan kotoran hewan, menggunakan bangkai hewan. Ya, pokoknya menggunakan kotoran-kotoran yang akan menimbulkan penyakit. Pada akhirnya nanti mewabahlah kolera dan malaria di Batavia. Ya, berpengaruh terhadap siapa? Gubernur Jenderalnya, yaitu JP Kun. Ya, yang tewas sakit akibat kolera. Gitu. Dan diberi gelar pahlawan nasional. Selanjutnya, raja keempat adalah Amangkurat I, memerintah dari tahun 1645 sampai 1677. Nah, Amangkurat I ini berbeda sekali, 180 derajat berbeda dengan Sultan Agung, karena Amangkurat I terkenal memerintahnya sangat kejam dan memiliki hubungan erat dengan Belanda ya, untuk melawan pemberontak. Jadi nanti terjadi pemberontakan dari Madura. Nah, Amangkurat I meminta bantuan kepada VOC untuk membantu mereka melawan pemberontak. Pada akhirnya di sini VOC mulai poin selanjutnya ya, mulai memberikan pengaruh terhadap Mataram. Puncaknya, nah di Amangkurat II tahun 1677 sampai 1703, Mataram ini sangat patuh terhadap VOC dan beberapa wilayah Mataram sebagian besar itu telah ada di bawah pengaruh VOC. Jadi di sini Mataram sudah ada di dalam cengkraman VOC. Jadi VOC di sini sudah terlibat ke dalam politik dalam negeri Mataram. Ya, politik dalam negeri Mataram, politik luar negeri Mataram. Pokoknya memang sangat mengacaukan sekali politik Mataram. Ya, dikacaukan oleh VOC. Lalu yang selanjutnya adalah Amangkurat III. Amangkurat III memerintah dari 1703 sampai 1708. Nah, berbeda dengan Amangkurat 1 dan 2, Amangkurat III ini memusuhi VOC sehingga tidak disukai oleh VOC. Nah, karena ketidaksukaan ini, VOC nanti mengangkat raja baru, yaitu Pakubuwana I. Karena pengangkatan raja tersebut terjadilah dualisme kepemimpinan. Jadi VOC itu takut pengaruhnya akan hilang dan dilawan oleh Amangkurat III. Maka dari itu, untuk menjaga pengaruh tersebut, VOC mengangkat raja baru, yaitu Pakubuwana I. Ingat, sudah saya katakan tadi, VOC ini terlibat ke dalam terlalu ikut campur ke dalam politik dalam negeri Mataram. Bahkan bisa mengangkat raja baru. Ya, betapa berpengaruhnya VOC gitu. Nah, pada akhirnya Amangkurat III memberontak sehingga ditangkap dan diasingkan ke Sri Lanka. Pasca kejadian ini terjadi banyak pemberontakan juga ya, karena terjadi perebutan kekuasaan.
terjadi perebutan kekuasaan. Ingat ada dua pemimpin, yaitu Pakubuwana dan Mangkurat. Mangkurat III. Jadi ada dua. Pada akhirnya nanti tahun 1755 diadakan perjanjian Giyanti, ya, yang membagi wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Terbagi dua, ya. Kesultanan Yogyakarta yang nanti dipimpin oleh Hamengkubuwono dan Kesunanan Surakarta yang dipimpin oleh Pakubuwana. Jadi dibagi dua karena tadi ada dualisme teh, ya, ada dua pemimpin. Untuk menyelesaikan hal tersebut, pada akhirnya Mataram dibagi menjadi dua. Berarti awalnya gara-gara gara-gara VOC yang mengangkat raja baru, yaitu Pakubuwana I. Ya, gara-gara VOC mengangkat raja baru, Mataram harus dibagi menjadi dua karena terjadinya dualisme kepemimpinan. Dibagi dua, di sana selesailah Mataram sebenarnya, ya. Mataram, kesatuan utuh Mataram itu sudah tidak ada setelah perjanjian Giyanti. Ditambah nanti pada tahun yang sama, 1755, ini masih 1755, diadakan perjanjian Salatiga yang membagi wilayah Mataram menjadi 3 karena ada pemberontakan dari Raden Mas Said, ya, namanya Raden Mas Said. Ya, Raden Mas Said. Nah, dibagi 3 Kesultanan Mataram ini menjadi Kesultanan Yogyakarta, Kesunanan Surakarta, dan Mangkunegaraan. Nah, disinilah Kesultanan Mataram runtuh digantikan oleh 3 kerajaan tersebut. Oke, sampai sini dulu. Oh, maaf, masih ada ternyata. Ya, saya lupa. B, kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi Kesultanan Mataram. Yang tadi kondisi politik sampai runtuhnya, sekarang kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Kesultanan Mataram diantaranya kegiatan perekonomian di Mataram bercorak maritim dan agraris, artinya kelautan dan pertanian. Asal kalian tahu, di sini Mataram menjadi negara penghasil beras, ya, dan beras-berasnya itu diekspor. Mataram punya banyak pelabuhan-pelabuhan di pesisir utara Jawa sehingga disebut maritim, dan agrarisnya karena pertaniannya tadi, ya, berasnya melimpah. Nah, gitu kegiatan ekspor dan impor di wilayah pesisir atau utara Jawa. Lalu selanjutnya kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya Mataram diantaranya yang pertama ada pada masa pemerintahan Sultan Agung. Beliau dikenal sebagai ahli sastra, politik, filsafat, serta agama. Ia menyusun sebuah karya sastra yang berjudul Gending, ya, sastra Gending namanya, serta menciptakan undang-undang yang menyatukan hukum Islam dan budaya Jawa yang disebut Surya Alam. Di sini ini kitab undang-undang, peraturan, ya, hukum, undang-undang. Lalu ada kepercayaan kejawen. Ini evolusi Islam, bukan evolusi, ya. Kejawen ini merupakan Islam yang ada unsur-unsur Jawanya. Itu tadi penyatuan teh. Lalu adanya penanggalan Jawi, yaitu penggabungan dan penyelaraskan. Jadi penyelarasan, ya, perhitungan Jawa dengan kalender Hijriah. Intinya kalender Hijriah itu digabungkan dengan perhitungan Jawa, sehingga 1 Muharram itu di Jawa dinamakan sebagai satu Syuro, kalau tidak salah, ya. Saya lupa lagi. Ya, Syuro benar. 1 Muharram itu adalah 1 Syuro gitu. Jadi namanya diganti. Konsep perhitungannya sama tapi namanya nama-nama Jawa. Seperti itu, oke. Sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan, dan jika ada materi yang kurang jelas, silahkan bisa kalian tanyakan lewat WhatsApp ataupun bisa kalian tanyakan lewat kolom komentar di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.